menjadi umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang masuk surganya tanpa dihisab. Amin. Amin ya Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat-Nya, baik nikmat iman, Islam, ihsan serta nikmat sehat walafiat, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita sama-sama bisa kumpul di tempat yang penuh berkah. Semoga dengan kumpulnya kita di sini kelak Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita juga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terlupa kita haturkan kepada kasih kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang karena beliaulah alam semesta ini diciptakan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu silakan dibuka kitabnya Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Al-Fazi At-Taqrib lil Allamah Asy-Syaikh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Benar ya? Nanti takutnya bukunya kalau ya lagi. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Qala asy-Syaikh al-Imam al-Alim al-Allamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i taqammadallahu bi rahmatihi wa ridwanihi amin. Berkata Tuan Guru Al-Imam Al-Alim Al-Allamah yang bernama Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Nah, ini mu'alif kitabnya nih, Fathul Qarib. Jadi jangan sampai besok lupa. Kalau ada yang nanya kemarin belajar kitab Fathul Qarib, yang ngarang siapa? Nah, yang ngarang nih siapa? Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Kenapa sih terkadang ulama-ulama itu di belakangnya ini ada namanya Asy-Syafi'i? Sama kadang kalau kita punya anak pengen buat namanya ada embel-embel nama bapaknya. Berarti ini menandakan, mencirikan bahwasanya ulama-ulama kita ini sanadnya betul-betul sampai ke Abu Al-Idris Asy-Syafi'i. Jadi betul-betul sampai ke gurunya. Enggak sembarangan orang di belakangnya dikasih nama Asy-Syafi'i. Seperti itu. Dan sebagai pengetahuan kita juga, jangan sampai kita baca kitab ini terus kita nggak tahu kapan beliau lahirnya, gurunya siapa aja. Nah, nanti para jamaah bisa tuh kalau punya HP kan ya, jadi searching dah. Tapi sedikit saya ulik ya, bahwasanya Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Al-Syafi'i ini lahir di bulan Rajab, Syahrul Rajab, pada tahun Samanumiatin Tis'a wa Khamsin 859 Hijriah. Di antara gurunya beliau, nah kayak misalkan saya jadi murid, saya punya guru nih Ustaz Minin. Nah kita juga punya gitu, atau Ustaz Rizdi punya gurunya Ustaz Minin. Nah harus dikaji juga sedikit. Salah satu gurunya beliau adalah Muhammad bin Mun'im bin Muhammad Al-Jawziri Asy-Syafi'i. Jadi belakang-belakangnya ada Asy-Syafi'i juga. Jadi Abu Qasim ini belajar salah satu dengan gurunya berkenaan dengan kitab usul fiqh dan ilmu al-arud. Nah, kalau Ustaz Minin jawab dah ilmu arud, ilmu bahar itu ada 14 berapa gitu. Makanya kadang-kadang kalau kita dengar ada bahrul basir gitu, di luar kepala semua. Salah satunya sering biasanya kalau misalkan kori-kori kita baca atau bersalawatan, Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Nah, itu salah satu ilmu arudnya tuh. Nanti bisa diperdalam sendiri masing-masing seperti itu. Taqabbalallahu bi rahmatihi wa ridwani amin. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya beserta ridhonya untuk siapa? Untuk si pengarang kitab ini, Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad
Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Nah, jadi kita mukadimah dulu ya, jangan ujuk-ujuk kita belajar kita Thaharah, enggak. Kita harus tahu dulu nih mukadimahnya. Udah mau bab suci aja tentang kayaknya bab sucinya minggu depan kita bahas nih. Kalau sekarang kita bahas tentang mukadimah, siapa pengarang kitabnya ini dulu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tabarrukan bi Fatihatil Kitabi, mengharapkan keberkahan dari suratul Fatihah gitu. Li'annaha ibtida'u kulli amrin, karena sesungguhnya ia adalah permulaan dari setiap yang penting, wa khatimatu kulli du'ain mujabin, sebagai akhir dari setiap doa yang diijabah. Berarti membaca Fatihah nih enggak sembarangan. Jadi hal yang sangat penting gitu. Wa akhiru da'wal mu'minina, dan akhir ungkapan seorang mukmin fil jannati, di dalam surga. Surga itu apa? Ini pertanyaan kita nih. Surga itu apa? Ternyata surga itu di sini kasih tahu dari tawabi. Jadi tempatnya, kampungnya pahala. Nah, berarti kalau anak, berarti kampungnya dosa. Jadi memang orang yang ditempatkan di surga itu karena apa? Amal-amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, ini Abu Qasim tuh yang jelasin sampai detail seperti ini. Ahmaduhu, aku memujinya. Siapa yang memuji Abu Qasim? Memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. An waffaqa man arada min ibadihi, agar seorang hamba ini diberikan taufik, taufik litafaqquhi fid dini, untuk memahami agama. Jadi kalau orang yang nggak mau mengerti agamanya, dia kagak dikasih sama Allah. Tapi kalau orang yang mau memahami agamanya, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, maka akan Allah berikan pemahaman yang dalam pada dirinya. Termasuk kita saat ini mau mendalami ilmu fikih. Seperti itu. Ala wafqi muradihi, yaitu sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan sesuai kehendak kita. Kadang-kadang kita main ngomong, main enaknya kita aja, nggak bisa begitu. Ini ada tuntunannya, ada syariatnya, jadi nggak sembarangan. Wa usallimu, dan aku bersolawat dan mengucapkan salam atau salam keselamatan ala afdali khalqihi, sebaik-baiknya ciptaan, sebaik-baiknya makhluk, Muhammadin Sayyidil Mursalin, yaitu Nabi besar Muhammad Sayyidil Mursalin, pemimpin para rasul, pemimpin para utusan, al-qaili, yang mana beliau bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nah, ini kita sering dengar nih hadis ini. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kepada dirinya suatu kebaikan, maka niscaya akan diberikan pemahaman dalam agamanya. Berarti kan kembali kepada diri kita. Mau enggak kita berusaha untuk mendalami, menyelami sebenarnya syariat yang dibawa oleh baginda Rasul itu bagaimana? Semakin kita gugup, ya semakin kita teguh untuk mengetahui
memberikan pemahaman yang detail pada kita. Ya coba kita lihat, ya kan saat ini kita berada di bulan Zulhijjah. Rata-rata kalau di bulan Zulhijjah ini nanti Idul Adha ceritanya tentang apa? Ya alam korban, alam haji. Tapi belajar ilmu tauhidnya dari siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nanti pas Idul Adha kita bahas itunya. Wa ala alihi, atas keluarganya, wa sahbi, sahabat-sahabatnya, muddata dzikri dzakirina wa sahwil ghafilina, selama orang-orang yang mengingat dan orang-orang yang lalai. Jadi agar kita selalu ingat dengan Allah, maka perbanyaklah berzikir, gitu ya. Karena dengan berzikir ini hati kita akan adem, hati kita akan tenang, hati kita akan nyaman. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dan juga agar orang-orang yang lupa ingat juga nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kadang kita sholat itu, ya guru-guru kita dulu ngajarin kita tuh doa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi kita minta selalu diingatkan, ya jangan sampai lupa. Ya kita diciptakan sama Allah, masa kita lupa? Kita dikasih sama manusia aja berterima kasihnya bisa berlebihan, masa sama Allah nggak mau lebih berterima kasihnya. Wa ba'du, kemudian hada kitabun fi ghayatil ikhtisari wa tahdibi. Kitab ini adalah kitab yang ringkas dan runtut. Jadi kitab takrib ini Fathul Qarib Al-Mujib ini memang diringkas dan diruntut, alias biar nggak ribet. Kalau mau kita baca kitab fikih, kitabul punya Imam Syafi'i itu 16 jilid. Mau bacanya selesai kapan kita? Ya, makanya nih para murid-murid turun-temurun ini karena banyak permintaan dibuatlah suatu ringkasan. Wada'tuhu 'alal kitabi al-musamma bit-taqribi. Jadi kata Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i ini, beliau berkata, kitab ini saya beri nama At-Taqrib, ya, bit-taqrib. Kenapa sih? Ya kan kalau kita ngambil korba, ya kalau jadi pengennya selalu dekat dengan apa? Dengan Allah. Jadi kita ibadah tuntunannya jelas untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa beliau namakan kitab ini At-Taqrib? Gitu. Liyantafi'a bihi al-muhtaju minal muhtadiina li furu'i syari'ati wad dini. Agar kitab ini tuh bermanfaat bagi para pemula tuh, al-muhtadiin. Makanya kita sekolah ada namanya MI, madrasah ibtidaiyah. Minal muhtadiin memang pemula. Jadi kitab ini buat para pemula gitu. Li furu'i syariah, untuk cabang-cabangnya syariat, wad dini, dan juga agama. Wa yakuna wasilatan. Jadi kitab ini beliau tulis agar menjadi suatu perantara. Perantara apa? Linajati yaumaddini. Jadi dengan beliau menulis buku, harapan beliau itu semoga saya itu selamat di hari pembalasan. Jadi bukan buat buku ini ulama kita dulu buat dijual belikan, bukan. Tujuannya biar yang mau belajar fikih yang dari dasar itu gampang gitu. Terus juga satu sisi yang lain
agar menjadi penolongnya di hari pembalasan. Nih Abul Qasim nanti minta pertanggungjawaban kita, Pak Teguh, benar nggak membaca kitab saya? Oh benar. Nanti kita akan ngomong, ya Allah selamatkan Abul Qasim Asy-Syafi'i ini dari segala hal-hal yang mungkin kurang baik. Tapi insya Allah kalau ulama-ulama kita ini ulama yang soleh, tapi ulama soleh kita aja masih memiliki doa seperti itu, linajati yauman dini, seperti itu. Wa naf'an li ibadil muslimin, dan juga harapan beliau itu manfaatnya bagi siapa? Ya kita, orang-orang muslim. Innahu sami'u du'a'i ibadihi wa qaribun mujibun. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar doa hamba-hambanya, wa qaribun, dan juga dekat, dan juga mujibun, maha mengabulkan. Jadi kalau kita doa apapun, yakin Allah jawab, yakin Allah ijabah. Jadi jangan ada keraguan. Kalau ada keraguan, berarti kita lagi doa dibisikin setan, sehingga kita nggak yakin. Padahal doa itu kalau kita yakinin, manjurnya luar biasa. Dulu orang-orang kita, orang tua kita, ya baca Fatihah aja. Kalau zaman sekarang kan salah dikit udah dikomplain. Oh ini makhrajnya salah nih, ini tuh salah. Lah dulu orang tua dulu kita ngomongin Al-Fatihah aja nggak sepasih kita, mungkin Al-Fatihah gitu ya. Tapi manjur. Kenapa? Hatinya itu bersih, lisannya itu tidak mudah untuk mencaci maki orang, makanya manjur. Masa kalah sama dukun? Ya sambil komat kawin, ya disembur jadi. Ya. Nah itulah pelajaran berharga untuk kita. Waman qasadahu la yukhayyibu. Jadi barang siapa yang mempunyai tujuan kemudian dipergantungkan kepada Allah, maka tidak akan pernah rugi ataupun tidak akan pernah sia-sia tuh. Ya, jadi kalau kita doa, kita sampaikan ke Allah, nggak sia-sia. Mungkin kalau nyampein ke orang, kita bisa tuh merasa ya apa yang saya sampaikan kagak diterima, mungkin akhirnya kita kecewa. Tapi sama Allah tidak. Apa yang kita sampaikan kepada Allah tidak akan pernah sia-sia dan tidak akan pernah rugi. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Masyaallah. Ya, bisa dari pokoknya apabila umatmu bertanya gitu ya, hamba-hambaku tentang aku, katakanlah bahwasanya aku itu dekat. Jadi Allah jangan sampai nanti kita punya lafaz ngomong gini nih, bilangin Allah itu di atas. Ya, gimana? Allah itu di atas. Kan jawabannya Allah itu dekat. Ya. Makanya terkadang ketika kelakuan kita enggak baik, hati kita pasti enggak pernah setuju. Coba renungin kembali. Mungkin ngakalin aja kita mau buat yang tidak baik, hati itu enggak bakal terima. Jangan. Nah itulah sebenarnya Allah itu dekat, bukan Allah itu di atas. Nanti dibilang Allah itu pakai kursi lagi, banyak kan yang ada pemikiran yang ekstrim-ekstrim gitu. Wa'lam, dan ketahuilah annahu, bahwasanya yujadu, ditemukan fi ba'di nusakhi hadzal kitabi, di sebagian naskah kitab ini, fi ghairi khutbatihi, di selain mukaddimahnya, tasmiyatuhu taratan bitakribi wa taratan bi ghayatil ikhtisari. Kadang kita nemuin ya kata si muallif ini, terkadang disebut dengan takrib, kadang juga disebut dengan ghayatul ikhtisar. Ya. Jadi Abu Qasim ini mensyarah
takrib punya Abu Suja, nanti kita akan lihat beliau di bawah. Falidalika, oleh karena itu sama itu Ismaini, saya namakan dengan dua nama. Ahaduhuma, salah satu di antara keduanya, ya, salah satunya Fathul Qaribi Al-Mujibi fi syarhi Al-Fazil Taqribi. Nah, ini yang kita baca. Ya, Fathul Qarib Al-Mujib fi syarhi Al-Fazil At-Taqrib. Nah, wasani, dan yang kedua Al-Qawlu Al-Mukhtaru fi syarhi Ghayatil Ikhtisari. Satu dinamakan dari Fathul Qarib Mujib, satu lagi dinamakan Ghayatul Ikhtisar. Qala Syekhu Al-Imam Abu Thayyib, berkata Tuan Guru Al-Imam Abu Thayyib, wa ishtaharu aidan, dan dikenal ya dengan atau populer namanya bi Abi Syuja' Syihabil Millah. Nah, ini kita sering kalau baca kitab Safinatun Najah nanti ya Abu Syuja' ya Abi Syuja' Syihabil Millah Waddin Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Aswahani. Nah, ini nama pengarang kitabnya tuh. Jadi kalau kitab matan ini, kitab ini syarah dari matan takrib. Yang ngarang ini Abu Syuja'. Kalau dulu biasa kita belajar fikih yang dasar lagi, kita belajar kitab Safinatun Najah. Sallallahu dzarahu sabibar rahmati wa ridwani, semoga Allah memunculkan ya, mencurahkan rahmatnya dan juga ridhonya, wa askanahu, dan menempatkannya a'la faradisil jinani, ya, setinggi-tingginya surga. Jadi tinggi surga yang paling tinggi apa? Surga Firdaus. A'la faradisil jinani. Ya, begini kalau ngaji fikih. Yang sabar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Abtadi'u kitabi hadza. Jadi Abul Qasim ini memulai bukunya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Wa Allahu, dan lafaz Allah ismun lidzati. Jadi lafaz Allah ini adalah isim atau nama lidzat, bagi zat al-wajibi al-wujudi. Kalau udah ada namanya berarti wajib ada keberadaannya, al-wajibi al-wujudi. Makanya kalau kita belajar sifat 20, kalau dia jadi guru kita, ini siapa nih insyaallah nih? Wujud tidak baqa mukhalafatul lil hawadithi qiyamu bi nafsihi wahdaniyah qudrat iradah ilmun hayyun sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Nah, itu sifat Allah, sifat 20 yang terkenal seperti itu. Warahmanu, dan lafaz ar-Rahman ablagh, jadi lebih menyampaikan minar rahimi, dari ar-Rahim. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, huwa at-tana'u 'ala Allahi ta'ala, pujian atas Allah, bil jamili, dengan keindahannya, ala jihatin ta'zimi, yang disertai dengan pengagungannya. Jadi kalau kita melihat orang ganteng kan subhanallah gitu ya, subhanallah. Nah itu kita lagi sedang memuji siapa? Bukan memuji orangnya yang nyiptain manusianya gitu. Rob, nah, ai Malik, nah, Tuhan itu yakni Malik, itu penguasa.
Al-alamin bi fathil lam, ya, fathah, jadi lamnya ini fathah, ya, bi fathil lam, jadi alamin bukan alim. Nah kalau alim jadi orang yang alim, jadi bukan bi fathil lam, ya, bi kasril lam kalau gitu, ya, tapi dibilang di sini bi fathil lam. Wa huwa kama qala Ibnu Malik, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Malik. Nah ini pengarang kitab Alfiyah, ya, Alfiyah Ibnu Malik yang ngapalin 1000 bait, ya, insyaallah di sini pada hafal tadi, ya. Kalau udah hafal itu mah udah AIWL nya udah just. Apa kata beliau? Ismu jam'in, ya, isim jamak khosin, ismu jam'in khosin biman yakilu, ya, jadi biman yakil, isim jamak bagi orang yang berakal, gitu. La jam'un, bukan keseluruhan. Wa mufraduhu, dan kata tunggalnya alamun bi fathi alam li'annahu ismu amin lima siwallah, bahwasanya isim atau nama bagi selain Allah, ya. Ada nggak nih alam? Kalau di apa Asmaul Husna alam, ada alam? Nggak ada, ya. Ada nggak? Nggak ada. Jadi emang ini bukan namanya Allah. Alam semesta, beda sama yang alim, ya, gitu. Ini alam. Wal jamu, dan jamaknya khosun biman yakil, ya, jamaknya itu khusus bagi orang yang berakal. Wassallallahu wasallama, ya, salawat dan salam ala sayyidina Muhammadin, kepada pemimpin, ya, yaitu baginda Rasulullah SAW, utusan Muhammad, an-nabi wa bil hamzi wa tarki. Dan siapakah beliau ini? Insanun uhiya ilaihi bisyara'in ya'malu bihi. Nah jadi kita tahu nih definisi seorang nabi adalah insanun, manusia, uhiya, yang diberikan wahyu, ilaihi, kepadanya, bisyara'in ya'malu bihi, dengan syariat yang mana dia mengerjakannya. Jadi enggak nyuruh orang. Jadi ini definisi nabi, ya. Nabi diberikan wahyu, ya, terus ada syariatnya dikerjakan, tapi bukan untuk disampaikan. Wa in lam yu'mar bi tablighihi, nah, jadi enggak ada perintah untuk menyampaikan. Fa in umira bi tablighihi, ya, kedatipun kalau ada perintah untuk menyampaikannya, fa nabiyyun wa rasulun aidan, maka dia adalah nabi dan juga adalah rasul. Itulah yang membedakan antara nabi dan rasul. Makanya ulul azmi itu, ya, dia nabi, dia juga rasul. Jadi nabi itu mendapatkan wahyu, syariatnya ada, beliau mengerjakan, tapi tidak untuk menyampaikan. Ya kadang kita belajar nih nabi yang nggak ada di dalam 25 nabi, salah satunya yang terkenal Nabi Khidir. Nabi Khidir nyampe nggak? Gitu. Jadi mendapatkan wahyu hanya untuk dirinya. Tapi kalau Nabi dan Rasul ini mendapatkan perintah untuk menyampaikan syariat agama. Wal makna, ya, adapun artinya, yunshi'u as-salata wassalamu alaihi, itu mencurahkan salawat serta salam atasnya. Wa Muhammad alam manqulun, nah, nama Muhammad ini alam manqul, jadi
yang dipindahkan. Pindahkan maksudnya di sini apa? Kalau secara ilmu nahwinya min ismi atau sorfinya min ismi maf'ul. Jadi dari isim maf'ul ya. Hamada yuhamidu. Nanti ketemu wazaka Muhammadun gitu. Al-mudha'af, al-mudhaf al-ain ya, mudhaf al-ain. Jadi idhofah. Maksudnya mudha'af di sini biasanya kalau kita belajar ada shorof itu ada tuh di bagian binanya. Nah, binanya itu ada mudha'af. Jadi ada ajwaf, ada lafif. Lafif aja dibagi dua, mafrud, makrun ya nanti dah. Itu mau bisa dibuka sendiri seperti itu. Wa nabiyyu badalun minhu. Adapun nabi ini adalah sebagai badal darinya, au atfu bayanin alaihi atau ataf bayan atasnya. Wa ala alihi at-tahirin dan kepada seluruh ya keluarganya at-tahirin yang disucikan. Kama qala Asy-Syafi'i. Nah, di sini menurut Imam Asy-Syafi'i siapa keluarganya itu yang disucikan? Nah, di sini beliau bilang aqaribuhu al-mu'minuna min bani Hashimin wa bani al-Muttalib. Jadi kerabat-kerabatnya yang beriman dari Bani Hashim dan Bani Muttalib ini yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi keluarganya yang suci itu orang-orang yang beriman dari Bani Hashim dan juga Bani Muttalib. Waqila dan dikatakan waqtarahu An-Nawawi ya. Sebagaimana yang dipilih oleh An-Nawawi. Kalau Imam Nawawi pendapatnya beda lagi. Kata beliau innahum kullu muslimin. Jadi yang dianggap semuanya itu apa? Yang thahir itu orang-orang yang beriman dari keluarga baginda Rasul. Wala'alla qaulahu dan semoga apa yang disampaikannya at-tahirin yaitu orang-orang yang suci muntaza'un diambil min qaulihi ta'ala dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab ayat 33 wa yutahhirukum tathira. Nah, jadi Allah itu mensucikanmu dengan sesuci-sucinya gitu. Jadi ulama-ulama itu makanya enggak asal nyomot-nyomot, enggak, kembali rujukannya kepada Al-Qur'an dan juga as-sunnah. Wa ala sahabatihi dan juga atas sahabat-sahabatnya jam'u sahibin nabi. Nah, sahabat itu jamak dari sahib, berarti dia plural ya, jamak. Wa qawluhu ajma'ina ta'kidun li sahabati sebagai mempertegas untuk para sahabat-sahabatnya. Insyaallah. Lanjutin. Biar minggu depan kita udah masuk ke kitab Thaharah. Kemudian kalau musannifu ya, kemudian disebutkan oleh seorang penulis ya, maksudnya Abul Qasim ini annahu mas'ulun bahwasanya ia diminta fi tasnifi hadzal mukhtasar untuk menulis suatu ringkasan biqaulihi dengan ucapannya sa'alani ba'dul asdiqai. Jadi sebagian sahabat-sahabat itu meminta kepada beliau, kepada Abul Qasim ya. Nah, asdiqa ini jamak shadiqin, jamak dari kata shadiq yaitu benar ataupun sahabat. Wa qauluhu hafizahumullahu ta'ala. Jadi harapannya itu Allah menjaganya. Apa yang dijaga? Jumlatun du'aiyatun, kalimat doa an a'mala mukhtasaran, agar ia mampu melakukan atau menulis buku ini secara ringkas sebagaimana yang dibutuhkan oleh para sahabat
lafaznya, wa kathura maknahu, tapi memiliki makna yang begitu dalam. Jadi kalau bahasa kita nih kayak bahasa mutiara dah, ya simple, tapi ternyata kalau masuk ke dalam itu maknanya begitu dalam. Gitu. Yaitu di mana fil fikhi, di dalam fikih. Huwa lugatan al-fahmu. Fikih secara bahasa ya, itu artinya pemahaman. Jadi wajar kadang banyak yang berbeda pendapat. Ya, makanya ada kalau yang sudah disepakati itu mazhab al-arba'ah, 4 mazhab. Ya, kalau diruntutin ada 9 mazhabnya. Yang kita ya kan? Ada 4 aja udah berantem mulu. Ya, sholat ada yang begini, ada yang begitu disalahin, ada yang begini disalahin gitu. Ya makanya kalau masalah fikih itu jangan banyak didebatinnya gitu. Yang penting setiap kita punya pegangan, dan perpegangannya itu berlandaskan apa? Al-Quran dan Sunnah. Ya. Maka al-adillah asyariyah itu kalau kita dulu kuliah bahasa kerennya kodifikasi hukum Islam itu ada 4. Yang pertama itu Al-Quran, yang kedua itu As-Sunnah, yang ketiga itu Al-Ijma, yang terakhir itu Al-Qiyas. Jadi ulama itu kalau pakai kias itu nggak sembarangan, pikiran dia dicopot aja, enggak. Jadi kembali lagi ke asal. Ya karena yang ditinggalkan Rasulullah apa? Kitab Allah wa sunnata Rasulih, Al-Quran dan Sunnah. Adapun ijma itu kayak kita ngumpulin. Nanti kita kumpulin nih bagaimana pendapat Pak Haji Ojid. Nanti kita kumpulin nih bagaimana pendapatnya Pak Ali, bagaimana Pak Yuda. Ketika kita udah kumpulin, udah dapet nih titiknya, baru kita ambil kesimpulannya di situ. Itu begitu. Jadi jangan dikira ulama itu membuat sesuatu hukum seenaknya dia aja, kagak. Jadi ada landasannya, enggak ujug-ujug jadi enggak. Adapun secara istilah al-ilmu bil ahkami asy-syar'iyyati al-amaliyati al-muqtasabi min adillatiha at-tafsiliyati. Jadi fikih secara istilah adalah ilmu yang mana di dalamnya terdapat hukum-hukum syariat, ya, amaliyah, al-muqtasab yang diambil atau yang diusahakan, min adillatiha tafsiliyah, dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi nggak sembarangan ya diambilnya. Ala madhabi al-imam al-a'zam. Jadi mazhab Imam al-A'zam ini yang mulia, al-mujtahid, ya, nasir sunnah wa dini, yang menghidupkan sunnah dan agama. Siapa? Abi Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i asy-Syafi'i, yang dikenal dengan Imam Asy-Syafi'i. Ini nama aslinya. Jadi kalau kita kenal Imam Syafi'i siapa sih namanya? Abi Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i, yang al-masyhur dengan nama Asy-Syafi'i. Ulida bi Gaza. Beliau ini ulama yang hebat. Makanya kenapa Gaza itu ketauhidannya kuat. Jadi ulama-ulama hebat itu banyak juga yang lahir dari Gaza, termasuk Imam Asy-Syafi'i. Gitu. Makanya kenapa orang-orang Gaza itu mempertahankan wilayahnya, karena di situ banyak ulama-ulamanya. Seperti itu. Sanata khamsina wa mi'ah. Jadi beliau lahir di Gaza 150 Hijriyah, wa mata, dan kemudian beliau wafat
akhir bulan Rajab hari Jumat, di akhir bulan Rajab gitu. Kapan? Tahunnya 204 Hijriah, berarti umurnya beliau berapa tahun ini? 49 tahun sudah wafat. Ya Allah. Masih muda wafat gitu. Ini pada diskon semua ya. Pada diskon yang alhamdulillah, semoga dengan diskon oleh Allah makin dekat sama Allahnya, makin takwa. Wasofal musannifu mukhtasarahu bi awsafin. Jadi seorang penulis ini mensifati ringkasannya dengan beberapa sifat ya, atau dengan beberapa ringkasan. Minha annahu fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz. Jadi ada di puncak ringkasan dan juga ada di akhir rangkuman. Wal ghayatu wan nihayatu mutaqaribani. Jadi al ghaya wan nihayah itu dua-duanya saling berdekatan. Wa kadzalika al-ikhtisaru wal ijazu. Begitu pula dengan ringkasan dan juga rangkuman. Wa minha, yang diantaranya annahu, bahwasanya ia yaqribu al-muta'allimi. Kalau di kitab di matanya Abu Syuja itu ditulisnya yaqruba al-muta'allimi, itu kalau di matanya. Tapi kalau di kita itu ya berdoa al-muta'allim ya. Kenapa? Beliau ini dia kerubah al-muta'allim agar orang-orang yang sedang belajar ini mudah li furu'i al-fiqhi. Jadi untuk menghafalkan cabang-cabang fikih ya. Darsuhu wa yashula alal muhtadi'i hifzuhu. Jadi agar mudah untuk dipelajarin, mudah juga bagi pemula untuk ngapalinnya. Makanya beliau ringkas secara runtut. Ai istihdaruhu ala zahri qalbin liman yarghabu fi hifzi mukhtasari fil fiqhi. Jadi maksudnya tadi menghadirkan di dalam hatinya itu agar apa? Nah, ini indahnya bahasa Arab itu kalau ada kata rogiba fi berarti ahabba yuhibbu. Kalau rogiba an artinya kariha ya rohu. Jadi rogiba fi agar dia itu cinta ya. Cinta untuk apa? Menghafalkan ringkasan fikih. Kan kalau kita baca kitab kitab induknya puyeng 16 jilid. Bagaimana mengapalinnya? Baca aja kita. Ini sekarang seminggu sekali kan. Apalagi mau baca 16 mujalad, masya Allah. Tuh, makanya dikasih buku ini biar ringkas, biar tuntas, biar gampang ingat-ingatnya seperti itu. Kalau yang tua-tua nggak disuruh ngapalin. Kalau disuruh ngapalin ya bagaikan mungkin di atas air, hilang lagi. Yang kalau yang kayak santri-santri ini, masya Allah sakinah, bisa mereka yang ngapalin. Kenapa? Masih encer. Nah, jadi masih encer, diajarin ngapalin masuk, ngapalin masuk. Itulah bedanya antara yang udah sepuh sama yang masih ya udah. Tapi insya Allah sepuh-sepuh sini gampang ngapalinnya namanya. Kita penting ngapalin Quran gampang ya. Semoga bisa terlalu amin ya rabbal alamin. Wasalanya itu ba'dul asdiqai, kemudian sebagian sahabat ya, teman-teman meminta juga kepada beliau, kepada Abu Qasim ini an ukthira fihi. Jadi untuk memperbanyak di dalamnya al-mukhtasari, jadi ringkasan. Jadi emang ini permintaan orang sehingga sahabat-sahabatnya Abu Qasim itu yaudah deh, dari sekian banyak kitab itu, dari kitabnya para Imam Syafi'i kita ringkas biar agak pusing dan mudah. Minat taksimat, dari bagian-bagiannya,
lil ahkam al fiqhiyah, untuk hukum-hukum fikih. Wa min hasin aidotil khisali, juga ringkasan itu yakni dokti, yaitu membatasi ya, al khisali al wajibati, yang mana yang wajib, yang mana yang sunnah, wa ghairihima, dan selain dari keduanya. Fajabtuhu bila su'alihi, maka aku mengabulkan ya, apa yang dia minta ya. Jadi sahabat-sahabatnya minta itu dikabulin sama Abul Qasim ini Al-Ghazi. Ngapain? Untuk menulis buku ini gitu. Fi dzalika qaliban lithawabi. Nah, nih lagi-lagi ulama kita. Jadi bukan ngomongin duit, kata ulama kita itu dia buat buku thaliban, mengharap lithawabi, pahala ya. Makanya ulama kita baca Fatihah, yaitulah balasan atas karangan yang telah beliau persembahkan untuk kita, sehingga mudah untuk belajar ilmu agama, terutama di fikihnya. Minallahi ta'ala, dari Allah, jazaan, sebagai balasan ala tasnifi hadzal mukhtasari ya, atas tulisan ringkasan ini, raqiban ilallahi subhanahu wa ta'ala, ya begitu mengharapkan ridhonya, kasih sayangnya, fil i'anah, dalam pertolongan Allah, min fadlihi, dari kemuliaannya, ala tamami hadzal mukhtasari, atas kesempurnaan ringkasan ini, wa fi taufiqi lis-shawabi, dan juga mengharapkan dari Allah taufik ya, lis-shawab, mendapatkan kebenaran, wa huwa tiddul khata, itu lawan dari salah. Loh, jadi ulama enggak langsung nulis begini nih, enggak. Kita mungkin bisa gitu ya, punya siapa kita ambil, kita tulis, kita rubah katanya, ini enggak. Jadi beliau itu kalau kita tirakat dulu, membersihkan dirinya, duduk minta apa, agar tulisannya ini enggak salah gitu. Apa yang beliau torehkan di buku ini itu mendapatkan taufik dari Allah, yaitu suatu kebenaran gitu. Innahu ta'ala ala ma yasha ay yuridu ya, jadi memang semuanya ya atas kehendak Allah ya, yang qadir, mampu, ay qadirun wa bi'ibadihi latifun khabir, dan kepada hamba-hambanya Allah itu maha lembut dan juga maha mengetahui, bi ahwali ibadihi, dengan keadaan hamba-hambanya. Wal awwalu, dan yang pertama, muqtabasun min qouli ta'ala, diambil dari firman Allah, Allahu latifun bi ibadihi. Nah, itu ada di surat Asy-Syura ayat 19. Allah maha lembut kepada hambanya. Wa tsani min qoulihi ta'ala wa huwal hakimul khabir ya, dan Allah maha bijaksana dan maha mengetahui. Wal latifu wal khabiru ismani min asma'ihi ta'ala. Jadi latif dan khabir ini dua namanya Allah. Nah, kalau kita biasa baca Asmaul Husna, ini ketemu nih Al-Latif, Al-Khabir. Wa ma'na awal, maksud makna yang pertama itu al-alimu bidaqaiqil umuri wa muskilatiha. Jadi Allah itu maha mengetahui segala sesuatu bidaqaiq, dengan secara detail ya, wa muskilatiha, apa yang sedang dirasakan, apa yang kesulitan lagi dihadapi nama hambanya, itu Allah tahu. Makanya seringlah mengucapkan kata Allah Al-Latif. Makanya kalau kita baca juz pertengahan 15, wal yatala ya, semoga kita mendapatkan kelemah lembutannya Allah pada diri kita, membimbing kita kembali kepada Allah dalam keadaan
diistilahkan juga sama juga nih ar-rafiq bihim, yaitu lembut terhadap mereka. Wallahu ta'ala alimun, bahwasanya Allah itu maha mengetahui bi'ibadihi, dengan keadaan hamba-hambanya, wa bimawadi hawaijihim, juga pada tempat-tempat kebutuhan-kebutuhan mereka, karena Allah itu rafiqun bihim, maha lembut kepada mereka. Wa ma'na tsani qaribun min ma'na al-awwal, jadi arti yang kedua sama ya, dekat dengan makna yang pertama. Wa yuqalu khabartu asyai'a, aku telah memberikan sesuatu, mengabarkan sesuatu, akhbaruhu, yang mana aku memberikan kabar kepadanya, fa ana bi khabirun ay alimun, ya bahwasanya Allah itu maha mengetahui. Qala musannifu rahimahullah taala. Alhamdulillah, selesai kan? Jadi minggu yang depan kita masuk dah, baru serius belajar kitab Ahkam Toharoh. Ya begini emang kalau ngaji, jangan ujuk-ujuk mau langsung babnya bab itu main loncat, enggak, biar kita tahu bahwasanya ulama itu nulis buku kagak seenaknya dia. Nah itu, jadi ulama kita nulis betul-betul takut ada yang disampaikan itu melenceng dari apa, firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan kita mempelajari kitab Fathul Qarib Al-Mujib bi Syarih Al-Fadhil Takrib, kita makin berusaha memahami agama kita, dan kita semakin terbuka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.